Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam, bagaimana kabar hari ini? Tentunya kita tetap dalam perlindungan Tuhan di tengah pandemi COVID-19, terlebih kota Semarang yang jumlah reaktifnya lebih tinggi dibanding beberapa bulan yang lalu. Kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan hati Tuhan memelihara hidup kami. Sampai saat ini kami tetap dapat bersekutu bersama, dan kami dapat terus menaikkan setiap puji bagi Allah, sehingga Allah berkenan memperhatikan kami dan memberkati kami. Saat ini Bapak, kami rindu merenungkan sabda firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami hanya dalam nama Yesus. Kami percayakan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, supaya iman kami semakin sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada di kesempatan sore hari ini berjudul dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti pengertian ini. Setiap orang dipanggil. Di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 bicara, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi setiap kita, saya dan saudara, kita dipanggil secara khusus oleh Kristus untuk melayani Dia. Nah, pengertian ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep ini, bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani Dia. Nah, kata dipanggil sendiri memiliki arti, atau dalam bahasa Yunaninya yaitu ekletete, yang berasal dari kata kaleo, yang berarti memanggil, mengundang. Mari kita lihat dari kata jemaat. Jemaat dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia, dan kata eklesia terdiri dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Nah, arti kata eklesia yaitu keluar dari dalam. Dari dalam apa? Dari dalam dosa kepada kehidupan baru, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi tujuan kita dipanggil Tuhan, tujuan kita dipanggil untuk melayani Tuhan adalah supaya kita keluar dari dosa atau dari maut, yaitu menuju kepada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi jelas ya Bapak Ibu, panggilan setiap orang percaya yaitu adalah untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita dipanggil? Pertanyaan ini menjadi satu gambaran mengapa kita dipanggil. Mengapa tidak orang lain? Ya. Tetapi ada satu bagian yang ingin saya bicarakan di sini, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, mengapa kita dipanggil? Ya, pertanyaan itu muncul karena menurut 1 Petrus kita dipanggil untuk hidup kudus. Jadi yang pertama yang kita harus pahami di sini adalah setiap orang percaya. Ya, setiap orang percaya tadi dipanggil. Dan setiap orang percaya harus hidup kudus. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Supaya hidup kudus, tetapi bukan bahwa kita telah menjadi sempurna atau tanpa kesalahan, melainkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan membuat kita tahu bahwa itu adalah dosa. Jadi kita mengetahui, ya, setiap kesalahan-kesalahan itu sebagai dosa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus hidup kudus di hadapan Allah. Jadi kudus dalam bagian ini yaitu hidup taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Galatia sendiri, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang pertama tadi, kita dipanggil, saya dan saudara dipanggil untuk hidup kudus.
Ya, kita semua yang dipanggil harus hidup kudus. Nah, yang kedua ini, ya, kita dipanggil untuk melayani. Jadi setiap orang dipanggil untuk melayani. Kata melayani di dalam Galatia pasal yang ke-13 di sini disebut sebagai douleuete, yang artinya mengabdi atau menjadi hamba. Jadi setiap orang yang harus mengabdi, ya, setiap orang percaya harus mengabdi kepada Yesus Kristus, menjadi hamba Yesus Kristus. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang abdi Allah, kita harus melayani. Yang pertama harus dengan kasih, ya, melayani dengan kasih. Melayani atau pelayanan yang dilakukan itu harus dilandaskan berdasarkan kasih. Ya, jika kita melayani, pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita wajib mengasihi Dia dan kepada semua orang. Pelayanan yang kita lakukan bukan berdasar kepada keterpaksaan, melainkan kepada kasih, karena kita telah menerima kasih daripada Kristus. Nah, jika kita melayani atau jika kita pelayanan kita yang kita lakukan untuk manusia, kalau tadi untuk Allah, ya, kita harus melayani jangan dengan keterpaksaan. Kalau untuk manusia bagaimana? Maka kita juga harus mengasihi manusia tersebut. Jadi melayani Allah tidak boleh dengan keterpaksaan, melayani manusia harus dengan sungguh-sungguh. Pelayanan tanpa kasih hanya akan membuat kita mengeluh, bahkan sakit hati, dan juga dampaknya akan dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi kalau kita melayani, kita harus melayani, ya, jangan mengeluh, jangan bersusah hati, tetapi kita melayani dengan kesungguhan hati. Kalau kita melayani dengan kesungguhan hati, maka tidak akan ada keluhan, tidak akan ada sakit hati, dan dampak daripada pelayanan itu akan berdampak kepada lingkungan masyarakat, kepada lingkungan kita, ya, di mana kita tinggal. Nah, aplikasi yang boleh saya sampaikan dalam renungan pada sore hari ini, sebagaimana orang-orang yang telah dipanggil Tuhan Yesus memperoleh kehidupan bersama Yesus, mari kita terlibat dalam pelayanan dengan penuh kasih. Jika sebagai panitia perancang, marilah kita melayani dengan kasih. Jika kita sebagai anggota jemaat, mari kita terlibat dalam pelayanan di gereja dengan penuh kasih. Mari semua kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengabdi kepadanya dengan penuh kasih dan ketaatan. Ada dua hal kita belajar hari ini. Mengapa semua orang yang dipanggil, ya, karena kita dipanggil yang pertama untuk hidup dalam kekudusan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, karena Dia adalah kudus. Oleh karena itu kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, kita dipanggil karena untuk melayani, ya, melayani Allah dan melayani sesama. Inilah yang dapat saya sampaikan melalui renungan doa Rabu pada sore hari ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu kami dipanggil secara khusus untuk hidup dalam kekudusan bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini supaya kami memiliki kehidupan yang kudus, sama seperti Engkau yang kudus, ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk kami belajar hidup dalam kekudusan, dan juga kami belajar untuk hidup saling mengasihi, melayani sesama kami, memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kami untuk kami melayani mereka. Kami dituntut untuk melayani Allah, tetapi kami juga dituntut untuk melayani sesama. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami terus untuk bisa melayani Engkau tanpa pamrih, tanpa ada keinginan atau pujian semata, melainkan karena kami melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami dan terus ajari kami supaya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.